Ya, kembali lagi dengan saya. Saya akan membahas satu hal yang sangat penting dalam iman Kristen, yaitu tentang doa. Saudara, kalau kita berbicara tentang doa, maka ini adalah satu perintah untuk kita selalu berdoa. Dan ini pun diajarkan oleh Yesus di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bagaimana dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Tapi tahukah saudara bahwa ada ayat juga yang mengatakan bahwa sebelum kita meminta, Allah sudah tahu apa yang akan kita minta. Jadi pertanyaannya yang harus kita jawab, dan saya akan membawa Anda supaya mengerti bagaimana berdoa dan kenapa kita harus berdoa. Maka pertanyaan, mengapa kita perlu berdoa kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya? Jadi saudara, saya mau memberitahu Anda bahwa permohonan bukanlah inti dari doa. Kadang kita salah mengerti tentang doa. Kita menganggap bahwa kita berdoa untuk mendapatkan sesuatu. Sebenarnya doa bukan untuk mendapatkan sesuatu. Berdoa adalah suatu komunikasi, atau kita masuk dalam komunikasi untuk bergaul dengan Tuhan. Itu inti dari doa. Jadi kebanyakan orang yang sudah salah ya. Maka itu perlu membagikan ini supaya saudara juga bisa bertumbuh dan berakar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan bisa mengerti tentang doa dengan jelas. Mengapa kita harus berdoa? Tommy Tennant ya, dia menuliskan di dalam bukunya, dia berkata bahwa ketika kita berdoa, apakah kita mencari tangan Allah untuk melihat apa yang Dia berikan kepada kita, atau kita mencari wajah Allah untuk kita bersukacita dalam kehadirannya? Kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Tommy Tennant, maka berdoa bukanlah mencari tangan Allah untuk memberikan sesuatu, tetapi berdoa kita sedang mencari wajah Allah supaya kita bersukacita dan memiliki hubungan dekat dengan Allah. Jadi bukan kita mencari tangan Allah. Ini yang biasanya salah dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen. Ya. Kalau begitu, mengapa kita harus berdoa? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan di sini, bahwa Tuhan ingin kita mencari dan bersekutu dengan Dia. Maka itu ada ayat juga yang mengatakan, ketika engkau mencari, maka engkau akan menemukan. Ya. Yeremia 29 ayat 12-14a berkata bahwa, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas, kita berdoa untuk mencari dan bersekutu dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kita berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu. Ini yang kebanyakan orang belum paham. Ya. Yang kedua adalah Tuhan ingin kita meminta padanya dan menikmati sukacitanya. Ya, kita meminta kepadanya dan bersukacita atau menikmati sukacitanya. Sebagaimana di dalam Yakobus 4 ayat 2b dan Yohanes 16 ayat 24. Yakobus 4 ayat 2b berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini di sini firman Tuhan menyuruh kita untuk berdoa dan meminta sesuatu. Dan Yohanes 16 ayat 24, sesampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah maka akan menerima supaya penuhlah sukacita.
Di sini kita melihat bahwa ternyata kita berdoa untuk menikmati sukacita bersama Tuhan. Karena kita berdoa ada komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu kita bersukacita bersama Tuhan. Jadi bukan kita mendapatkan berupa materi. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa itu hanya tambahan. Itu hanya tambahan. Pakaian, makanan, itu hanya tambahan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa kita berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu yang materi, karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Paham? Ya. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Sebenarnya Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakannya. Ingat, kalau kita baca di dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Di situ, itu hanya sedikit yang berkaitan dengan makanan atau kebutuhan. Tapi selain itu, Tuhan mengarahkan kita supaya kita memiliki hubungan dekat dengan Allah. Maka itu dia mengajarkan kepada para murid, Bapa kami yang di surga. Dan kita harus menguduskan dia. Datanglah kerajaan, artinya bahwa dia harus berkuasa atas hidup kita. Bukan soal makanan dan minuman. Bukan soal kebutuhan jasmani. Tapi ini berkaitan dengan kebutuhan rohani kita. Maka ini sangat penting. Tapi banyak orang yang belum paham tentang itu. Maka itu saya memberitahu, Tuhan ingin kita terlibat dalam karyanya dan memuliakan dia. Yohanes 14 ayat 12-13 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Artinya bahwa kita berdoa bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita berdoa bukan untuk mencukupkan segala kebutuhan kita, tapi kita berdoa supaya dia dimuliakan. Supaya pekerjaan Tuhan terus berjalan. Nah, itu adalah doa yang benar. Jadi bukan terkait dengan kebutuhan kita. Nah, apa yang Tuhan mau dari kita? Yang Tuhan mau dari kita adalah karena awalnya Tuhan merancang manusia atau kita dirancang untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Kalau kita perhatikan perjanjian lama, ketika manusia belum jatuh dalam dosa di sana, Adam dan Hawa dan Allah masih hidup rukun di sana. Ya, kalau kita perhatikan, dan ketika mereka jatuh dalam dosa, baru mereka diusir keluar. Jadi jelas. Maka itu ada seorang penulis, Pascal, dia berkata bahwa terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang yang tak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain, kecuali Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan bahwa kita dirancang untuk bersekutu dengan Dia, atau supaya kita memiliki persekutuan dengan Dia. Karena apa? Menurut Pascal, ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh yang lain. Tapi yang bisa diisi adalah hanya Allah itu sendiri. Jadi tidak bisa diisi oleh materi. Tidak bisa diisi oleh sukacita duniawi, keinginan duniawi. Tapi hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus, Sang Pencipta. Artinya bahwa di sana harus ada hubungan
yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Jadi sudahkah Anda tahu bahwa ternyata ada satu kekosongan di dalam dirimu yang tidak bisa diisi oleh apapun, yang hanya bisa diisi adalah Allah itu sendiri. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga. Nah, mengapa kita harus berdoa? Sebenarnya karena kita ditebus untuk kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya manusia terpisah dengan Allah. Dan keterpisahan itu turun ke kita sampai hari ini. Makanya kita adalah keturunan orang berdosa. Maka itu kita ditebus melalui Yesus Kristus supaya kita kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Toser menyatakan bahwa Allah terus berusaha memanggil kita kembali kepada hakikat semula Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menyembah Dia dan menikmatinya selama-lamanya. Jadi jelas Allah berusaha supaya kita kembali kepada hakikat semula Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Dia, bukan untuk memuliakan diri kita. Maka itu, mengapa kita harus berdoa? Karena kita mau supaya hidup kita memuliakan Tuhan, kan? Atau kita berdoa hanya untuk keinginan kita? Jadi jelas sangat berbeda dengan apa yang kita ketahui sekarang, kan? Nah, mengapa kita harus berdoa? Karena kita diubah melalui sarana persekutuan dengan Tuhan. Ada seorang penulis, Richard Foster, dia mengatakan bahwa berdoa adalah berubah. Doa merupakan salah satu sarana utama Tuhan untuk mengubah kita. Semakin dekat kita menghampiri hati Tuhan, maka kita semakin merasa kebutuhan dan kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di sini sangat jelas bahwa berdoa adalah berubah. Doa merupakan salah satu sarana utama Tuhan untuk mengubah kita. Semakin kita dekat menghampiri Tuhan, maka kita semakin merasakan kebutuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan supaya kita memiliki hubungan yang lebih dekat lagi dan kita memiliki kerinduan yang kuat supaya akhirnya kita semakin serupa dengan Kristus. Bisa memahami bahwa sangat jauh berbeda dengan apa yang kita ketahui sekarang. Yang kita ketahui adalah kita berdoa dan meminta sesuatu yang berupa materi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa berdoa bukanlah hal seperti itu. Karena semua yang lain itu hanya tambahan. Semua yang jasmani hanya tambahan. Tapi yang lebih utama adalah cari dan komunikasi hubungan dengan Allah. Itu yang sangat penting. Jadi pertanyaan mengapa kita perlu berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Jawabannya adalah permohonan bukanlah inti dari doa. Berdoa adalah memasuki komunikasi untuk bergaul.